untuk hari ini? Semua ini yang ngurus ini manajer saya, yang mungkin Ya. bisa menjelaskan dia dari responnya seperti apa yang lebih paham. Oke. Pak Manajer, izin untuk agenda hari ini mengundang juga dari beberapa PT yang juga sudah ada karangan bunganya, Pak. Izin seperti apa sih Pak konsep untuk agenda grand opening dari Daily Coffee? Terus juga seperti hari ini sudah banyak sekali yang turut hadir. Bisa ceritakan sedikit, izin. Ya, untuk tadi konsep grand opening seremoni hari ini itu seperti biasa kita pembacaan doa dan juga sambutan dari kedua belah pihak, dari undangan dan juga dari pihak manajemen, seperti itu. Kira-kira seperti apa Bang? Maksudnya acaranya itu sendiri kalau boleh tahu hype-nya gitu loh Bang. Oh, acaranya kita ya kayak biasa aja, kayak seremoni gitu. Kita pembacaan doa sama kita mengenakan beberapa produk kita, andalan produk kita ke klien-klien. Dan kebetulan memang hari ini pas grand opening kita nggak hanya kedatangan dari undangan, regular customer kami tuh udah ada juga tadi gitu. Karena kan sebelum hari ini kita grand opening, kita sebenarnya sudah soft opening. Dimana seperti kita ketahui, yang namanya sesi soft opening itu adalah dimana kita trial. Di situ, nah alhamdulillah ternyata dari tanggal 22 Juni kemarin kita soft opening, sambutannya luar biasa, dan akhirnya para regular customer mereka jadi repeater, mereka balik lagi dan balik lagi. Mereka juga puas sama apa yang kita tampilkan di menu kita dan pelayanan kita tentunya. Ini cabangnya keberapa? Ini kebetulan yang pertama, Pak. Yang pertama. Cabang yang pertama dan ini pertama kali. Kalau bisa tahu nih pihak manajemen ini kira-kira manajemen tunggal atau kira corporation Pak? Tunggal Pak ya. Nah selanjutnya kira-kira selain ini ada nggak konsep yang mau diluncurkan dengan adanya Kalau ini? saat ini sih belum. Belumnya. Ya, belum. Yang menjadi unggulan apa Pak di sini sebagai produknya? Makanan. Kita kan nasi goreng uap, nasi goreng rawon, 3 bakar, Ya. sama sate domba. Ada nggak kira-kira promo Pak dalam kondisi yang sekarang ini? Ada. Nah, sampai tanggal berapa gitu? Promo kita cuma hari ini aja. Hari ini Karena aja, dari ya. soft opening kita sudah promo diskon 30%. Pak izin Pak, ini sekali lagi terkait ide brainstorm. Bapak kan sebagai owner nih Pak. Pertanyaan pertamanya adalah mengapa memilih di wilayah segitiga emas Kuningan, itu yang pertama. Yang kedua, target marketnya seperti apa Pak? Karena kan seperti kita ketahui, kalau dilihat dari positioning dekat dengan beberapa perkantoran, dekat juga dengan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan ini, pastinya ada titik-titik spot yang notabene sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah kira-kira apa sih kelebihannya sehingga bisa memilih di tempat seperti ini, yang kemudian konsep untuk bagaimana Daily Coffee ini bisa diterima oleh market, memiliki customer tertentu, seperti apa nih Pak? Izin. Kalau prosesnya kita sih memang kawasan ini banyak orang yang penggemar kopi ya, kopi, dan orang-orang kebetulan di apartemen ini belum ada resto, tempat makan buat level apartemen ini. Jadi mereka kalau mau makan makanan itu mereka harus keluar. Kenapa saya bikin konsep di lobi apartemen ini biar mempermudah mereka buat makan di sini. Marketnya itu sambil itu wilayah sini perkantoran banyak yang pagi-pagi pengen sarapan, susah cari makan, bisa langsung di sini lebih dekat dengan kantor mereka. Oh jadi ada dalam tanda kutip target market khusus untuk breakfast time, Ya. meal time juga berarti ya, selain coffee ya. Ya. Oke. Itu terkait konsep. Nah, yang kedua terkait food and beverage, which is combine gitu, maksudnya nggak cuma coffee, ada juga makanan atau konsumsi yang dipersiapkan untuk para customer. Nah kalau boleh tahu apa sih yang menjadi andalan di sini? Seperti Bapak tadi katakan ada untuk breakfast, pastinya juga ada untuk meal atau makan siang lunch, pastinya ada juga untuk dinner dan juga ada untuk coffee time. Nah Bapak melihat atau membuat suatu daftar menunya seperti apa Pak yang terkenal atau yang kira-kira ingin disampaikan kepada para customer, karena kan sebelum grand launching ini sudah pasti ada soft launching seperti kata Pak manajer juga mengatakan bahwasanya sudah diuji cobakan kepada dalam tanda kutip yang sudah sering mengkonsumsi ataupun hangout di tempat ini, yaitu di Daily Coffee. Bisa izin sedikit penjelasannya Pak? Kalau penjelasan masalah makanan minuman itu mungkin saya lebih ahli ke chef Darren-nya langsung. Oke, siap, izin Pak Chef Darren.
Ya, kalau untuk konsep makanannya memang seperti biasa saya ingin mengedepankan masakan Nusantara, di mana menjadi andalan beberapa adalah yang tidak bisa ditemui di tempat lain, itu seperti nasi goreng keluak. Itu asli dari bumbu keluak. Jadi itu saya resipi sendiri yang dengan pengalaman saya sekian tahun, itu akhirnya saya menemukan ramuannya itu alhamdulillah diterima. Sop buntut, selama ini terkenal sop buntut itu Indonesia punya sop buntut bagus. Nah di situ saya mau lagi-lagi mau ngangkat sop buntut ini gitu. Dan juga beberapa makanan-makanan tadi kalau menyangkut breakfast, nanti saya akan mengadakan ke depannya ada breakfast itu kayak omelet, terus sunny side up, terus juga scramble, dan tentunya ada egg benedict, jadi lebih ke American. Nah biasanya ditemukan di hotel, breakfast hotel, tapi itu nantinya akan ditemukan di Daily Resto and Coffee ini. Jadi seperti itu untuk secara garis depan seperti itu ya. Iya. Nah, terkait terkait bagaimana sih Pak mempromosikannya? Karena kan sejatinya anggaplah soft opening itu Pak owner juga nih mungkin bisa mendengarkan. Apa yang menjadi dalam tanda kutip nilai jual? Karena kan seperti kita ketahui ceruk market untuk beberapa kafe, kemudian resto yang sudah hype, terutama di wilayah Kuningan ini pastinya kan akan ada dalam tanda kutip persaingan secara sehat nih Pak dari beberapa kafe dan resto. Apa sih konsep yang ingin dijual selain tadi mungkin untuk dalam tanda kutip beberapa wilayah ada apartemen yang sering datang untuk berkunjung dan kemudian menikmati santap pagi, santap siang, santap malam maupun bisa juga kopi. Nah kira-kira apa Pak nilai jual yang ingin nilai lebih yang ingin dijual? Karena kan konsep itu kan bagi setiap kafe merupakan sebuah blueprint yang tidak terpisahkan selain daripada nama atau merek dari kafe itu sendiri. Izin. Ya, kalau untuk yang kita tampilkan sebagai kalau kita bilang USP, unique selling point, pertama kita akan di sini benar-benar menstandarkan pelayanan. Jadi pelayanan dan beberapa bumbu-bumbu khas yang saya bilang tidak akan ditemukan di tempat lain. Mungkin tempat lain hanya, ya saya berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan itu pakai bumbu-bumbu instan. Di sini benar-benar bumbu yang asli yang saya olah sendiri dan itu jadikan sebuah makanan. Mungkin nantinya ke depannya saya akan ada konsep yang dimana saya recommended. Tiap bulan saya mungkin akan mengangkat beberapa makanan-makanan daerah yang akan saya coba. Contoh yang saya jadi penasaran, ada misalnya kayak kita sebut saja Sumatera Utara itu punya Naniura kalau nggak salah. Nah itu saya mau mencoba mengenalkan nantinya. Gitu. Jadi itulah yang konsep akan saya bangun dengan kalau didampingin dengan produk kopi dan mocktail. Karena di sini memang 100% halal. Jadi kita nggak jual alkohol. Jadi di sini kita konsepnya bistro tapi kita nggak ada alkohol. Di mana bistro itu selain dia menjual produk-produk kopi dan juga mocktail, fresh juice tentunya bukan konsentrat asli dari buah, tapi kita akan juga mengedepankan resto. Itu sebabnya saya pakai tagline Daily Resto and Coffee. Jadi orang-orang di sini tahu bahwasanya di sini tidak hanya kopi aja tapi resto dan benar-benar resto. Selama ini kebanyakan kalau ada tempat yang mengusung kopi dan ada makanannya mereka menganggap mengunderestimate paling makanannya biasa-biasa aja atau ini hanya pelengkap aja, tapi di sini tidak. Di sini benar-benar makanan yang kalian dapat di hotel, kalian dapat bahkan di restoran yang cenderung fine dining itu akan ditemukan di sini. Karena di sini benar-benar saya melakukan plating juga, di mana plating itu sangat berpengaruh. Tidak hanya untuk makanan, plating saya pakai untuk minuman juga. Gitu. Jadi ada konsep tertentu yang merupakan gabungan dari fine dining, betul, juga resto juga, betul, ada coffee shop juga. Iya betul. Oke. Kalau bicara masalah kopi Pak, Indonesia ini kan sekarang mempromosikan kopi. Apakah di sini juga ada beberapa kopi yang berasal dari beberapa daerah? Karena Bapak sendiri punya konsep untuk memperkenalkan makanan daerah. Iya. Termasuk juga kopi Pak. Sekarang kopi ini sudah go public jadinya. Nah, yang saya tanya di sini apakah ada bermacam kopi yang berasal dari beberapa daerah? Oh, tentu ada. Contohnya seperti daerah mana aja Ya. gitu. Kalau untuk kopi sendiri, kopi beans ya, jujur kita melalui riset panjang juga sebelum kita bisa buka nih tempat. Kita udah beberapa kali ke roastery yang ada dan akhirnya kita menyimpulkan kita memakai blend dari daerah Sumatera Utara dan juga dari Jawa Barat. Itu kita pakai full Arabica. Jadi fruitinya itu akan dapat dari Jawa Barat, bodinya akan dapat dari Sumatera Utara. Jadi itu yang nantinya kita sudah order akan ada kopi Papua, di mana kopi Papua itu agak sedikit pricey karena memang sangat-sangat amat terbatas. Bahkan kita sekelas resto aja kita nggak bisa dapat banyak-banyak gitu.
Pak, untuk nasi goreng keluak sendiri yang seperti Bapak katakan tadi itu di daerah mana saja yang sudah Bapak promosikan yang mempunyai daya jual tinggi, Pak? Kalau nasi goreng keluak, jujur itu baru saya tampilin di sini. Tapi saya sering waktu saya kerja di hotel, saya kadang-kadang saya bikin di restoran jauh sebelum saya ada di sini. Saya juga mencoba untuk mengenalkan. Tetapi ya akhirnya alhamdulillah yang saya dapatin itu beyond expectation. Jadi mereka kata gini, beyond expectation positif. Iya. Jadi mereka, wah, lu kok bisa ya bang ya dengan biasanya nih keluak dibikin cuma orang terkenalnya rawon atau orang makanan Betawi itu ada gabus pucung. Tapi kok ini bisa diaplikasikan ke ini ya itu. Jadi saya mau seperti itu. Itu nanti untuk nasi gorengnya dipakai apa lagi Pak menunya Pak? Keluak itu dipakai apa bahan, nanti kambing juga apa ada apa bahan-bahan lainnya untuk meramaikan rasa itu? Oh, kalau untuk nasi goreng keluak itu saya pakai cuma satu isian, yaitu daging sapi. Dan itu potongan daging sapinya bulat, kotak. Jadi dice kita bilang ya, potongan dadu. Dan tentunya ada aromatik juga dan bumbu-bumbu racikan khasnya sendiri gitu. Harapan kedepannya apa nih, Pak owner dan Pak manajer? Dari Pak Owner dulu Pak, harapan ke depan Pak, izin. Harga nasi goreng berapa? Harapan kita ke depannya pengen buka cabang lagi kalau memang bagus di sini. Kita lihat 3 bulan ke depan memang bagus ya. Kita kan buka ke tempat lain lagi kalau memang bagus. Berarti barometernya di sini Bang ya? Ya. Sebagai owner. Ya. Kira-kira sebagai manajer ini apa kira-kira harapan ke depan? Yang memegang operasional Pak, karena kan sejatinya Bapak tahu mantan orang hotel juga, pastinya ada sesuatu yang respon terkait dari itu semua, karena kan sejatinya ya napas panjang dari sebuah apapun bentuknya, entah itu resto atau tempat makan atau tempat hangout adalah terkait daripada bagaimana kepuasan pelanggan. Nah, Bapak melihatnya seperti apa ke depan? Harapannya. Kalau saya harapannya jelas sama seperti owner saya, kita pengen punya prospek punya ke depan cepat. Dan berarti kata kalau kita diizinkan sama Allah untuk buka cabang segera, kita akan buka cabang. Karena apalagi ekonomi setelah pandemi ini mulai membaik lagi tahap. Nah, kita berdua pengen banget ngebuka lapangan pekerjaan lagi. Karena saya berprinsip sama owner sebaik-baiknya manusia ya memperlakukan manusia dengan baik seperti itu. Dan Daily Resto and Coffee sesuai dengan namanya, ada filosofinya daily itu artinya keseharian hari-hari. Jadi walaupun di sini areanya adalah area perkantoran atau office hour, kita mau di sini mengubah mindset bahwasanya di sini ada loh Resto and Coffee dengan konsep bistro yang memang benar-benar enak makanannya, standarisasi dipertahankan, dari pelayanannya pun juga dipertahankan. Bahan baku yang saya pakai murni bahan bakunya yang premium punya. Jadi bukannya tadi saya bilang, saya tidak pakai bahan-bahan instan. Jadi benar-benar racikan. Nama lengkapnya sebagai manajer? Izin. Oh, kebetulan